Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Kali ini aku mau bacain energinya Aries untuk asmara Aries di Oktober. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua yang berzodiak Aries, jadi perlu nonton Moon dan Rising kamu ya. Energinya bisa terbalik antara kamu dan dia, kamu sesuaikan dengan kondisi kamu saat ini. Aries, Three of Wands, The World, terbalik, Justice, Seven of Wands, The Tower, The Hangman, King of Swords, Ace of Pentacle. Aku mau ngambil satu kartu buat kalian berdua. The Chariot tapi terbalik ya. The Chariot terbalik. Three of Wands. Kamu di bulan ini mungkin jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Ya, boleh sih melihat ke belakang, tapi jangan pada hal-hal yang membuat kamu pesimis gitu. Mungkin kamu pernah mengalami banyak hal yang mungkin membuat kamu sakit dalam asmara gitu. Tapi ya udah, itu udah lalu. Kamu waktunya untuk melihat ke depan. Waktunya untuk melihat seseorang yang mungkin saat ini berada di samping kamu gitu. Yang mungkin memang gak ada bener-bener orang yang perfect gitu. Mungkin di masa lalu ada yang perfect. Ya, di masa lalu ada yang perfect dan mungkin kamu kayak menyesali, seharusnya gue udah kawin nih gitu kalau sama dia gitu. Ya, Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan punya rencana yang mungkin sangat istimewa yang kita nggak tahu, dan yang mungkin setahun 2 tahun kemudian kita nggak tahu jawabannya. Tapi next, aku rasa kalau kamu mau berpikir, kamu tahu jawabannya. Kenapa sih kamu kemarin atau dulu nggak berjodoh sama si A, si B, si C? Ya udah, yang lalu biarlah berlalu gitu. Kamu kasih kesempatan buat orang yang saat ini sedang berada di samping kamu ya. Cobalah lihat hal-hal positif dalam dirinya. Ya, memang gak ada yang sempurna gitu, tapi cobalah lihat bagaimana kalian dulu berdua jatuh cinta, gimana kalian dulu berdua memadu kasih gitu ya. Jadi ya, mungkin kita sebagai manusia seringkali menganggap bahwa kalau semisal aku mengusahakan gitu, mungkin aku bisa berjodoh dengan yang lalu gitu. Tapi mungkin ini rencana Tuhan yang harus kamu terima gitu. Dan mungkin kamu belum tahu jawabannya ya, tapi coba diambil hikmahnya aja. Ini mungkin ya skenario Tuhan gitu. Jadi syukuri gimana kondisi kamu saat ini gitu. Even kondisi saat ini kamu gak bener-bener baik, dan mungkin kamu dalam hubungan yang belum baik pula gitu ya. Mungkin banyak harapan, banyak PR yang memang harus kamu kerjakan dulu sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Ada the word di sini tapi terbalik gitu. Kamu mungkin punya banyak ambisi, punya banyak cita-cita, harapan, keinginan gitu, dan mungkin sampai detik ini dari semua harapan, cita-cita dan lain sebagainya itu belum ada yang berhasil, atau ada yang berhasil tapi baru sebagian, atau mungkin ada yang bahkan sama sekali belum mulai gitu. Jadi cobalah kamu balik gini, kamu mulai, kamu lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kalau kamu pengen jadi orang yang produktif, ya udah, cobalah jadi orang yang produktif. Kalau kamu ingin jadi sukses, ya udah, pelajari apa yang akan membawa diri kamu sukses gitu. Mungkin kalau kamu kesusahan, aku bagaimana nih mulainya gitu, kamu bisa cari inspirasi lain dari video-video. Tapi ya memang gak ada formula yang bener-bener pakem buat kita sukses. Orang punya
kuncinya masing-masing gitu. Tapi dari kunci-kunci mereka itu kita bisa mengambil kesimpulan mana sih yang cocok buat kita pakai, yang cocok sesuai dengan prinsip kita, yang cocok dengan mungkin juga kultur kita gitu. Itu sih. Jadi coba balik ini jadi kenyataan. Dan syukuri apa yang kamu punyai saat ini, seseorang yang berada di samping kamu gitu. Even mereka nggak perfect, banyak nyakitin kamu juga, tapi mungkin cobalah kamu juga berdamai dengan diri kamu. Jadi mungkin jangan hanya menyalahkan dia secara negatif perilakunya, tapi coba kamu ngaca, ada yang salah nggak pada diri kamu gitu. Kalau kamu menganggap bahwa nggak ada yang salah, udah bener, tapi dia tetap nggak sesuai dengan harapan kamu, ya mungkin kamu perlu kasih kesempatan orang baru lagi masuk di dalam hidup kamu gitu. Ya memang kalau ngomong sih kayak ya simple like that, so simple ya, tapi kenyataannya nggak segampang itu juga gitu. Jadi kamu perlu kayak nego-nego pada diri kamu sendiri. Dan mungkin aku nggak tahu, mungkin di awal ini bakal ada kayak konflik atau mungkin perbedaan pendapat mungkin ya gitu. Ada 7 of Wands di sini. Ada hal yang akan menyakiti kamu atau sebaliknya ya, ada hal yang menyakiti dia, entah sebuah kecemburuan atau hal yang membuat kamu cemburu atau hal yang membuat dia cemburu. Itu sih. The Tower, The Hangman, King of Swords, Page of Pentacles. Ya, jadi dengan adanya konflik itu tadi, aku rasa akan membuat dia semakin sadar bahwa kamu memang orang yang patut dia perjuangkan. Itu sih. Tapi di sini kayak ada The Hangman. Jadi dia mungkin akan bingung, dia mungkin akan risau, harus tetap mempertahankan kamu atau dia milih mundur gitu. Jadi ada 2 pilihan yang mungkin membuat dia pusing kali ya. Entah dia akan bener-bener aku akan jaga kamu supaya gak ada yang ngerebut, aku akan kasih kamu semuanya asal kamu happy sama aku dan mau setia sama aku. Tapi gak tahu juga, ada pikiran bahwa mungkin dia bukan buat aku. Ada The Hangman di sini. Ada kebingungan dari dirinya. King of Swords, tapi aku rasa tapi aku rasa mungkin di awal dia akan merasa kebingungan, tapi ke depannya mungkin pelan-pelan, I don't know prosesnya berapa lama, tapi dia akan menyadari bahwa dia tuh orang yang membutuhkan diri kamu gitu. Mungkin dia menganggap bahwa kamu salah satu-satunya orang yang bisa memahami dia secara emosinya, dia memahami kalau gimana dia marah, gimana dia sedang bad mood, tetap kamu tuh selalu ada gitu, nggak ninggalin dia. Mungkin dia akan menyadari itu, menyadari ketulusan kamu gitu. Page of Pentacles, dan mungkin dia akan mengabaikan kamu ya. Mungkin ada proses, ada konflik, and then dia bingung harus maju atau mundur, dia proses berpikir. Dia mungkin akan mengabaikan kamu dengan dia menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Itu sih. Dan mungkin akan ada kayak diem-dieman, gak saling ngobrol, gak saling komunikasi gitu. Itu sih, aku rasa itu bakal kayak ada yang ghosting mungkin, atau salah satu pihak merasa udah give up. Ya ini kayaknya PR sih. Dan PR ini mungkin yang nanti hasilnya akan menentukan baik dan enggaknya gitu. Kalau dia tetap stay, ya dia mungkin beneran jodoh kamu. Kalau dia pergi, ya mungkin kamu harus belajar ngikhlasin dia gitu. Karena mungkin ada skenario lain dari Tuhan yang lebih asik buat kamu. Oke Aries, thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.